Sahabat-sahabat semesta, apa kabarnya? Back with Ananda di Fun Healing Reading. Kali ini Fun Healing ya guys ya, ada healing, ada funnya. Untuk melihat apakah alasan kegagalan kamu, apakah alasan kegagalan hubungan-hubungan cinta kamu di belakang sana ya. We'll see, kita akan bagi ke 3 grup di sini. Aku akan live shuffle di depan teman-teman. Oke, let's start this guys. Let's go. Sudah beres guys, ada 3 pilihan di sini. Kamu bisa pakai intuisi kamu untuk dapat pesan yang mudah-mudahan akurat ya. Mudah-mudahan kalau ini public, istilahnya public ya, untuk umum tentunya kita tidak bisa narik orang satu-satu ya energinya, but we'll try. 1, 2, 3. Which one is calling in you? Calling you in to them. Oke, untuk pen nomor 2 dan 3, please. Kita minta bantuan dari soul family kita agar bisa memberikan kita timestamps yang akan aku pinning paling lengkap ya. Jangan sampai ketukar lagi. Alright, now this is our records dan juga Carnelian. What is happening? Alasan kegagalan Anda di sini. Wow. Oke, macam-macam sekali, macam-macam. But aku akan ambil garis lurus atau benang merahnya ya. First of all, kamu masih harus banyak belajar soal cinta pasangan. Harus banyak belajar soal itu. 5 of Wands. Karena ada sisi-sisi di mana mungkin agak kekanak-kanakan atau sering narik yang kekanak-kanakan sehingga konflik tidak bisa dihindari. Yang kedua ada 8 of Swords atau rasa terjebak. Apakah kamu berpikir pilihan kamu hanya yang itu-itu saja, atau kamu mainnya kurang jauh, kurang banyak pergaulan dan pertemanan, yang buat akhirnya apa? Yang buat akhirnya kamu masih masuk lingkaran itu-itu aja yang tidak bawa kamu kemana-mana. Bisa juga ini adalah tanda dari orang-orang yang terlalu nyaman dalam posisi hidupnya sehingga tidak mau ada tantangan baru, dimana kalau dia berani ambil keluar dari zona nyamannya, dia bisa mengantar atau menarik anugerah ke dalam hidupnya ya. Anugerah itu macam-macam. Jodoh iya, uang iya, sahabat, link, koneksi, apapun, kesehatan juga masuk. Ada sesuatu yang harus diperbaiki di situ. Kalau kamu adalah orang yang dulu pernah sakit, kalau misalnya badan kamu udah oke, sudah semakin baik, kenapa nggak keluar rumah ya? Jangan ngungkung di rumah terus kayak gue dulu ya. Gue nggak berani keluar rumah karena takut sakit. Actually yang buat sakit adalah lu kelamaan di rumah juga. Lalu ada beberapa orang di sini yang memang fokusnya adalah membangun materi dulu, karir dulu. Fokusnya di situ ya, belajar soal finansial, keuangan, belajar soal kemandirian, belajar mencapai cita-cita pribadi dulu. Dan di sini ada 3 of Wands. What to do? Saran atau tips singkatnya adalah, aku punya energi yang aku butuhkan untuk mewujudkan impianku. Misalnya impian materi sudah terwujud, impian sehat lagi sudah terwujud, maka kamu fokuskan intensimu kepada cinta sejati, kepada orang yang benar-benar akan bertahan selamanya, jodoh kamu ya. Intensi kamu, kalau kamu bisa sukses di bisnis, percayalah, kamu juga bisa sukses di cinta.
kalau misalnya kamu minta untuk belajar soal itu. Tapi ingat, kamu harus belajar lebih baik gimana caranya ngedeketin cewek yang benar, gimana caranya mungkin kamu juga ngerespon cowok dengan sopan meskipun kamu tidak suka ataupun kamu suka, gimana caranya yang terbaik ya. Kamu coba lalui itu. Mungkin juga bisa nanti kita buat tema gimana cara deketin cewek yang baik dari aku ya. Ntar kita coba buat fun story time. Ya, untuk cowok-cowok ya, ini waktunya. Kalau misalnya kamu terlalu sibuk ngejar karir, atau yang cewek ya, alpha female nih biasanya terlalu sibuk ngejar karir, dan kalau kamu sudah rindu, hatimu sudah terpanggil pada cinta, mulailah intensikan untuk menarik cinta, at least untuk dapat langkah-langkahnya supaya kamu bisa benar-benar belajar dan jadi berkembang di bidang cinta, bukan cuman satu bidang kehidupan kamu, yaitu kesuksesan finansial aja, tapi juga bidang lain kehidupan. Jadi visi kamu melebar, bukan cuman kayak kacamata kuda ya, ke depan itu doang yang kamu jago sehingga kamu takut keluar zona nyaman kamu. Nah, kamu bisa lakukan lebih banyak lagi keahlian kehidupan. Ada Ten of Swords ya, bagian salah satunya lagi adalah pembayaran karma. Makanya ada beberapa hubungan yang memang harus gitu ya, sakit. Ada juga dimana dia bisa berkembang karena belajar dengan orang-orang yang salah, sehingga dia bisa mempertahankan orang-orang yang tepat. Itu adalah energi semesta saat kita dipertemukan oleh orang-orang yang salah. Kalau nggak bayar karma, ya kita diajarin untuk jadi manusia, rasanya patah hati, rasanya bersama orang yang salah, dan lain sebagainya. Intinya kamu bisa melihat akhir dari segalanya di akhir ya, kamu bisa melihat kebenarannya di akhir hubungan kalian. Kalau kamu belum, saya sarankan silahkan introspeksi diri tentang semua hubungan kalian yang kandas itu ya. Introspeksi, salah kalian apa, benernya apa. So itu buat grup Carnelian dan juga Aura Quartz, membersihkan auramu dan juga membuat dirimu bersemangat dalam apapun. Bagus ini, karena yang semangat, yang ini pembersih hati, penyuci hati lagi. So guys, kalau ini resonis buat kamu, kasih aku love warna merah ya, merah. So, don't forget to give me like, comment, subscribe guys. Thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Now number 2, this rose quartz and also this what blue lace, good kan? Oke, different cases nih untuk grup ini. Fine. Oke, kamu sebenarnya tidak punya kesulitan sih soalnya soal cinta ya. Sepertinya kamu baik-baik aja soal relationship. Ya nggak sih? Kalau kamu nggak baik-baik aja, kamu pilih yang lainnya. Karena di sini lebih kepada orang-orang yang sebenarnya nggak ada masalah soal cinta. Dia punya banyak pilihan, 7 of Cups. Dia punya banyak kesempatan di luar dalam kehidupannya. Dia juga mungkin kalau perempuan dia banyak dikejar, kalau cowok juga ada sih yang dikejar ya. Ya itulah intinya, dia nggak kurang di situ. Oke. Untuk beberapa orang, kalian terlalu mengejar kesempurnaan, terlalu mengejar, kamu terlalu perfeksionis, pengennya pasanganmu harus begini, dia salah dikit tendang gitu istilahnya, nggak tendang juga ya, putus gitu. Ada hal-hal kayak gitu yang harus kamu kendalikan. Karena apa? Kamu akan terbebani saat melihat tidak ada satupun orang yang sempurna. Nobody is perfect. Meskipun ringtone saya dan almarhum suami dari dulu ada sempurna, tapi tidak ada sebenarnya yang sempurna. Nggak ada guys. Itu cuman akan jadi obligations yang absurd ya, tidak nyata, surreal, karena tidak akan ada yang sempurna, termasuk diri kita. Lo emang udah kayak gimana sampai minta seseorang sempurna? Nggak. Sebagaimanapun kamu mudah memilih, nah
Actually, itu bisa jadi jebakan juga ya. Terlalu banyak pilihan membuat manusia tidak punya kekuatan memutuskan. Kadang-kadang dia akan nilai si A begini, dia udah runut pro kontranya. Terus nanti B datang, dia runut pro kontranya. Si C udah datang, dia belum selesai ngerunut si B, gitu. Jadi ada baik buruknya kalau punya pilihan. Kalau nggak ada pilihan, dia nggak bilang juga itu oke ya. Tapi biasanya ada yang main cerang gitu lah. Kalau misalnya yang kurang pilihan itu harus memilih, biasanya lebih jelas dia. But ya, ini ada keinginan untuk memiliki segalanya, which is mungkin bisa, tapi harus pelan-pelan. Tidak bisa serta-merta kita akan perfect gitu lah. Kayak kamu dulu masih kecil kan, harus disuapin dulu, harus belajar merangkak dulu, dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang bertemu dalam hubungan cinta itu tidak perfect di awal, tidak sempurna. Ada orang-orang yang harus bisa kita ajarin, dan juga kita harus belajar dia sukanya apa, nggak sukanya apa. Kalau kamu ingin segalanya lancar dan smooth di awal, agak susah. Meskipun memang tanda-tanda jodoh, biasanya nggak terlalu banyak hambatan di awal. Semuanya lebih smooth, dua-duanya cinta. Tapi untuk mencapai tahap itu biasanya, mostly kebanyakan ngomong biasanya tadi, kebanyakan di zaman sekarang, orang-orang spiritual adalah orang-orang yang sudah belajar untuk memahami orang. Orang-orang yang mampu punya compassion atau kasih kepada orang lain, sehingga dia bisa menerima kekurangan orang itu ya, ketidaksempurnaannya pas masuk, tapi pas bersama bisa sama-sama memperbaiki. Itu loh idealnya. Jadi kalau kamu memang tipe orang yang di luar ya, di awal aja udah kayak yang dia nggak gini, coba kamu pikir lagi, apakah sikap itu selama ini yang kamu punya, dan akhirnya tidak ada yang lulus dari klasifikasi juga casting kamu sebagai jodoh. Maybe kamu harus bukan nurunin standar ya, tapi paham bahwa hubungan itu harus dijalanin dulu untuk bisa berubah. Bukannya langsung ajaib sempurna semuanya, ajaib indah semuanya. No, dalam hubungan paling sempurna di dunia, paling indah yang kamu lihat di dunia, terdapat kerja keras di dalamnya. Biar gue kasih tahu, terdapat kerja keras di dalamnya. Oke? Jadi maklumilah. And then the sun is so beautiful. Gunakan energi the magician kamu. Ya, kamu bisa punya segalanya. Bahkan the deepest kind of love, cinta yang terdalam. Asal tadi, khusus untuk blue list, rose quartz, yang memang ini penting untuk cinta dan juga komunikasi ya. Throat chakra. Perbaiki cara komunikasi kamu. Perbaiki juga keinginan kamu, idealisme kamu soal cinta. Sadari bahwa kadangkala yang tidak sempurna harus kita jalani dulu sebelum itu terperbaiki, bahkan hampir sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah hal yang bohong, tidak ada. Karena kita juga sama, tidak akan pernah mencapai kesempurnaan. But kamu pantas untuk dapat cinta yang dalam, yang bisa memenuhi kamu 99% gitu. 1%-nya ini harus dikasih ruang untuk ketidaksempurnaan. Bisa kamu wujudin, atau memang kamu tuh menanti orang kayak gini karena feeling kamu udah tahu ada orang yang kayak gini, cuman kamu belum dapat aja. Maka sekarang kerjaannya adalah membuat dirimu naik ke energi ini. Kamu minta cinta yang punya segalanya, kamu sudah punya apa? Sudah sebenar apa kamu? Kalau kamu sudah berhasil menaklukkan kegelapan kamu, memperbaiki kekurangan kamu, dan juga mungkin sukses finansial, kesehatan, dan lain sebagainya, maka bisa kamu manggil cinta yang mirip kamu, kembaran kamu ya, your twin love, orang yang kayak kamu. Bisa. Kalau kamu belum, kamu harus realistis. Tidak bisa kamu panggil orang begitu. Kalaupun iya, memang jodoh kamu berarti. Tapi kita harus selalu berusaha dan berharap, tentunya berdoa yang terbaik. Selagi itu, jadikan diri kamu dulu yang terbaik. Oke? So, itu untuk poin nomor 2. Lebih simple cobaannya, tapi essential. Perfectionist
adalah orang yang paling sering sakit dan tidak bisa bahagia. Kenapa? Karena beban hidupnya terlalu ditambah-tambah dengan adanya keinginan untuk mengendalikan semuanya, membuat semuanya sempurna. Yang sekarang harus disadari adalah tidak ada yang sempurna. Oke? Yang sempurna itu hanya yang Maha Kuasa, bukan manusia. So don't expect a human to be as perfect as you wish. Oke guys? So kalau kamu resonate dengan ini, kasih aku love warna biru ya. Jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe di bawah. Oke? Thank you so much guys. File nomor 2 sudah watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Okay, now the last pile. Amethyst and carnelian. Oops. What is this? Carnelian. I think this is carnelian. I think this is green carnelian ya. Ini bukan aventurine sih, ini carnelian. Aventurine aku ada. Oke. Ya, itulah ya. Let's see. Apa sih yang buat kamu gagal cinta? I make you failed and failed upon a love. Page of Wands. Sikap. Ada sikap yang harus diperbaiki, dan sepertinya ini adalah sikap yang harus diperbaiki. Queen of Cups. Penuh kasih, compassion, pengertian, memahami, mendalami emosi seseorang. Kalau misalnya kamu adalah tipe yang dibilang sama pasangan-pasanganmu yang dulu itu adalah kamu terlalu cuek, kamu terlalu mengabaikan saya, kamu tidak memahami saya, dan maknyus ini readingnya karena ada sikap yang salah dari cara kamu berpikir sampai tersampaikan di tindakan kamu. Kurangnya rasa bisa membuat orang jadi nyaman bercerita pada kamu, atau justru kamu yang berlebihan begini ke orang sehingga orang tidak nyaman ke kamu. Kamu memberikan sesuatu yang mereka nggak butuh. Bisa too much love, too much giving, kasih mereka sehingga tidak merasa mampu ngasih kembali karena yang kamu kasih ke dia terlalu banyak. Oke. And then this one is 9 of Pentacles. Apakah terlalu mandiri, terlalu kayak nggak butuh orang? Bisa. Yang pertama itu. Yang kedua, terlalu sibuk cari uang. Bisa. Yang ketiga, kamu ngerepotin dia soal uang, tidak mandiri soal uang. Bisa. Mengandalkan dia untuk solusi tercepat kamu dalam mengatasi kemiskowinannya atau mengatasi rasa kurang. Nah, itu membebani dia. Ya, terutama kalau sikap kamu juga salah, tentunya dia nggak bisa bertahan. Tapi kalau kamu merasa, aku mandiri kok kak, ya dan mungkinkah kamu terlalu mandiri sehingga kamu tidak melihat ada esensinya punya pasangan? Atau setidaknya itu yang mereka pikir ya dulu ya. Dia mah udah bisa semuanya sendiri, terus gue buat apa? Gue jadi properti di hidupnya. Sama aja guys, kalau misalnya ya kamu punya segalanya, tapi orang itu terlalu sibuk sama kerjaannya sampai dia lupa merhatiin kamu di waktu kamu benar-benar butuh. Lu pikir cinta bakal bertahan kayak gitu? Enggak. Komunikasi dibutuhkan, keterbukaan dibutuhkan. Ya, ada hubungan sama uang soalnya, uang dan spiritualitas. Amethyst, crown chakra. Ya, ada beberapa orang yang kayak, gue tuh suka punya pacar tapi gue nggak mau usahanya gitu loh, lu cuma mau enaknya doang. Ya, itu nggak mungkin. Ada usaha dalam cinta itu, ada usaha untuk membina hubungan ideal itu, karena kalian berdua itu orang yang berbeda gimana pun ya. Kamu maunya ini, dia maunya itu. Kamu sukanya gini, dia sukanya gitu. Kamu nggak sukanya gini, dia nggak sukanya gitu. Itu kan butuh sebuah pengenalan,
sebuah proses yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa komunikasi, tanpa kebersamaan. Lu udah yakin dia jodoh lu, tapi lu nggak pernah melakukan apa-apa. Lu pikir aja, kebuka nggak? Seyakin-yakinnya lu sama Tuhan juga kan selalu ada tuh istilah tiada, apa namanya istilahnya, sia-sia doa tanpa usaha kan. Nah, usaha juga harus ada dong. Kamu nanya kabar dia, kamu mau ketemu dia, kamu luangin waktu kamu ada di dia pada waktu dia sedang susah meskipun cuma 5 menit. You just hug him, you just hug her, cuman peluk dia. I'm here, ntar aku kesini lagi setelah aku gak sibuk. Bisa kayak gitu guys. Harus ada usaha ya, setidaknya untuk membangun rasa gua paham lo gitu loh. Gua paham lo. Kalau kamu sudah merasa kamu yang begini, maka kemungkinan besar orang yang kamu kasih perhatian itu bukan orang yang tepat. Dia tidak siap atau too much yang kamu kasih, terlalu berlebihan, dia gak butuh karena dia terlalu mandiri. Dianya yang gak butuh, dianya yang gak siap berkomitmen. Karena orang berkomitmen itu harus ada rasa, gue tuh butuh lo tuh butuh gue. Kalau gak ada rasa begitu ya bubar guys, gak bisa bareng. Lo gak butuh pasangan. Dan ada beberapa orang di sini yang karena kebangkitan spiritual dan jalur spiritualnya sudah sangat berbeda. Saat kamu menemukan diri kamu atau dia menemukan dirinya, kalian udah gak lagi sejalan. Yes, transformations, a death card. Transformation, I let go and embrace new things, and new beginnings. Aku melepaskan dan menerima awal baru. Ya, kalau kamu berubah dari dulu kamu Miss Queen ya, dan juga nanti jadi kaya, ya tentunya mungkin sudah tidak sesuai polanya. Ada juga kamu sudah terlalu spiritual sekarang, ya tentunya mau orang materialistis doang kamu gak bakal masuk. Terus juga ada orang-orang yang mungkin dulunya nggak paham, jadi lebih paham, pemahamannya bagus, pengertiannya bagus, cinta kasihnya bagus, dia akan dipersatukan sama yang serupa. Jadi apapun yang terjadi di belakang, that's for you, bukan kepadamu tapi untuk kamu, the best for you. Tanya the star ya, semuanya sudah terjadi sesuai yang seharusnya terjadi. Semuanya adalah takdir, semuanya adalah jalan kamu bertemu mereka, bersama mereka, untuk menjadikan kamu yang baru, untuk menjadikan kamu yang berubah, untuk buat kamu jadi orang yang spiritually sehat ya. Tinggal positif terhadap masa depan, sambil lihat tadi omongan-omongan saya ada yang masuk nggak. Karakter kamu yang begitu bisa dirubah, bisa diperbaiki, jadi karakter yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih sehat ya. Tapi apapun yang terjadi itu sudah jalannya. Yang penting kamu positif dan optimis tentang masa depan kamu, bahwa di depan sana ada yang jauh lebih bisa cocok buat kamu, which is jodoh kamu, the one for you, your true love. So don't worry, tinggal perbaikin, optimis. Oke guys, so untuk yang ini kasih aku love warna ungu ya. PL3 kasih aku love warna ungu. Kalau kamu resonates, jangan lupa kasih aku like, comment, subscribe di bawah guys. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love for Ray and light, my soul families. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku terpana.